Sahabat BSJD dimanapun berada, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam. Saya Pendeta Mulyadi yang melayani di Resort GKI Mentangai Barat akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, sumber hikmat pengetahuan, di dalam nama dan kuasa-Mu kami memohon. Bukalah pikiran kami, tambahkan roh hikmat, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam pemberitaan firman ini. Dan selanjutnya mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan judul perikop hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak, atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 saya bacakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebutan hamba Tuhan tidak asing di pendengaran kita. Istilah hamba Tuhan acap kali dikenakan kepada pendeta, para penginjil, para gembala sidang, bahkan penatua dan diakon. Nah, kita akan memahami hamba Tuhan menurut Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan di ayat yang pertama. Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya di ayat yang pertama, hamba Tuhan yang dinubuatkan adalah orang yang dipegang, orang yang dipilih, orang yang kepadanya Tuhan berkenan,
dan orang yang di atasnya Tuhan menaruh rohnya. Nah, lalu mari kita lihat, mari kita perhatikan berdasarkan peran, tugas dan panggilan seorang hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Mari kita lihat dari beberapa ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama, hamba Tuhan yang dinubuatkan adalah menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu di ayat yang pertama. Yang kedua, hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ia mampu mengendalikan lidahnya, bicara bijaksana, penuh wibawa dan kuasa. Di ayat yang kedua. Yang ketiga, hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah hamba Tuhan yang mampu memberikan semangat, motivasi, harapan kepada orang yang berada di dalam keputusasaan. Itu dapat dilihat di ayat yang ketiga, dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Yang keempat, hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah hamba Tuhan yang mampu mengajar hal yang baik. Dikatakan di ayat yang keempat, segala pulau menantikan pengajarannya. Lalu yang kelima, hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah hamba Tuhan yang mampu melaksanakan karya penyelamatan Allah dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan yang keenam, hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah hamba Tuhan yang selalu hadir menjadi pembebas bagi setiap orang yang berada di dalam penderitaan. Nah, kemudian diperkaya lagi oleh kutipan penulis Injil Matius. Penulis Injil Matius mengutip Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kemudian ia tuliskan di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Di sana berbicara tentang Yesus hamba Tuhan. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya pada pasal 42 ayat 1 sampai ayat 9 menunjuk kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lalu situasi seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Yesaya ketika ia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan suara kenabiannya, menyampaikan nubuat tentang hamba Tuhan. Nabi Yesaya bekerja di Yerusalem di masa kepemimpinan 4 raja. Raja Hosea, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Para pemimpin ini dan umat yang dipimpinnya, mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, situasi seperti itulah yang dihadapi oleh Nabi Yesaya. Nah, Yesaya menyerukan pertobatan dan memberikan jaminan kepastian kepada para pemimpin dan umat yang dipimpin, bahwa ketika mereka bertobat, maka hamba Tuhan yang dinubuatkan akan menjadi penyelamat bagi mereka. Dikatakan di ayat yang ke-8, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Jelas ditegaskan bahwa kemuliaan dan kemasyhuran Tuhan
tidak diberikan kepada yang lain dan juga kepada patung, tetapi diberikan kepada orang-orang yang hidup di dalam pertobatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari uraian penjelasan tentang tugas tanggung jawab panggilan seorang hamba Tuhan, apa artinya bagi kehidupan kita masing-masing, atau bagaimana kita memaknai Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9 bagi kehidupan kita di masa kekinian sebagai hamba Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki keyakinan bahwa kita menjadi orang yang percaya karena dipilih oleh Tuhan. Tuhanlah yang memilih kita dari dalam kegelapan masuk ke dalam terangnya yang disebut dengan eklesia. Tuhan yang memilih kita menjadi orang yang percaya. Kalau Tuhan yang memilih kita, itu berarti bahwa kita adalah hamba Tuhan. Nah, sebagai hamba Tuhan, paling tidak ada 4 hal yang harus ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebagai hamba Tuhan, itu artinya kita harus membaktikan diri kita, mengabdikan diri kita kepada Tuhan yang memilih kita. Tentunya melewati profesi kita masing-masing. Yang kedua, sebagai hamba Tuhan, kita mengerjakan hal yang baik dan benar bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Hal yang ketiga, sebagai hamba Tuhan, tentu kita harus bekerja setia sampai tuntas. Setia sampai tuntas artinya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan yang keempat, sebagai hamba Tuhan, bertumbuhlah menjadi pribadi yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang mengutus kita adalah satu-satunya penolong dalam segala situasi keadaan, satu-satunya penjamin masa depan hidup kita, dan satu-satunya penguasa di dalam kehidupan kita. Bukan penolong nomor 1, penjamin nomor 1, tetapi satu-satunya penolong, satu-satunya penjamin, satu-satunya penguasa di dalam kehidupan kita. Selamat berkarya dan melayani sebagai hamba Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kami diperkenankan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tidak banyak sedikit pun jadi ketika diberkati oleh Tuhan, maka akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang percaya. Mampukan kami untuk memaknainya, lebih-lebih mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.